HMPH. Biarkan kamu dipukul jatuh, tidak terlalu keras. Gigi pun tidak banyak yang tanggal. Dengan kekuatan seperti ini, bagaimana bisa membantu raja untuk merobohkan bangunan di masa depan? Sudahlah, generasi adik-adik ini terlalu lemah. Raja lebih baik pergi membeli sebatang permen gula untuk meredakan amarah. Tidak bisa dibersihkan lagi. Semakin dibersihkan semakin hitam. Benar-benar tidak bisa dibersihkan lagi. Ayah, bisakah mengganti lutut yang lain untuk berlutut? Yang kiri sudah mati rasa. Diam kamu. Yang kamu berlutut itu papan cuci. Mau ganti pakai kepala. Oh iya? Kalau begitu bolehkah berdiri sebentar? Mimpi saja. Berlutut yang tegak. Biar kamu tahu rasanya menyerah. Kamu malah menendang orang ke tiang bendera. Ayah, itu bukan aku yang ingin menendang. Itu kaki yang bergerak sendiri. Masih berani membantah. Ayah, sejak adik perempuan kembali, gaya keluarga kita jadi aneh. Pertama kali perampok Gunung Angin Hitam, adik perempuan mendoakan mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Hasilnya mereka semua hancur di tempat. Yang kedua, dia mengutukku sampai kalah telak. Hasilnya aku memenangkan seluruh kasino. Yang ketiga, adik kedua, dia mengutuknya sampai dipukul jatuh. Hasilnya adik kedua menjadi pahlawan. Putra Jenderal Li terbang di tempat. Kita adalah cabang Beijing dari Hei Fengshan, bukan tempat amal. Kamu tersenyum manis untuk siapa? Ingin menakuti semua domba gemuk, ya? Dan kamu, berdiri tegak, bawahan yang layak, berdiri seperti binatang buas. Harus seperti serigala lapar. Melihat semut pun harus memungut biaya lewat. Itulah yang disebut profesional. Ini bukanlah seorang putri. Jelas-jelas adalah wanita iblis yang baru turun gunung. Sampai-sampai Tuan Besar muntah darah karena kelelahan. Mana mungkin kami berani membantah. Hahaha, inilah adik perempuan yang ditemukan kembali di rumah. Inilah adik perempuan kita. Keluarga Lu semuanya blak-blakan. Aku harus mengendalikan variabel ini. Mengajarinya menjadi gadis yang anggun dan patuh. Aku adalah kakak ketigamu. Kakak ketiga telah memilihkan kuas bulu serigala terbaik untukmu. Dan buku kaligrafi yang langka. Untuk menghibur adik perempuan. Biasanya gadis bangsawan sudah memerah dan berlari ke arahku. Tapi sekali bicara langsung menjadi dewa. Yang keempat adalah pembunuh tingkat tinggi yang tersembunyi. Ditambah lagi dengan dewa wabah dari bandit ini. Masa depan keluarga ini benar-benar tidak terbatas. Meskipun beberapa hari ini prosesnya agak berliku. Kita semua telah membayar harga yang mahal. Namun, tujuan kita telah tercapai. Kecurigaan kaisar terhadap kita telah berkurang drastis. Ini semua berkat jasa besar raja. Kita sudah punya kipas putih. Kita sudah punya tongkat merah. Kita sudah punya penasihat anjing. Kita juga sudah punya mata-mata. Konfigurasi ini cukup untuk merebut istana. Bagus. Semua orang sudah lengkap. Persediaan makanan cukup. Aku mengumumkan, mulai besok, markas cabang Hei Fengshan di ibu kota resmi dibuka. Tujuan kita adalah merampok habis ibu kota, menjadi besar dan kuat. Bagus. Ada yang aneh? Ada sepasang mata yang menatap paha ayamku. Siapa itu? Di balok rumah kita ada kelelawar besar. Sudah jadi roh. Ini adalah kakak keempatmu, Lu Ying. Dia adalah mata-mata dari cabang kita. Sebagai mata-mata, dia dibesarkan di kamp pelindung bayangan. Berlatih penyembunyian dan pembunuhan. Hanya ada sedikit masalah kecil, takut bersosialisasi. Kakak keempat, jangan gemetar. Aku sedang membawamu berkeliling gunung untuk memeriksa. Sebagai mata-mata, ibu akan mengajakmu ke halaman belakang untuk memanggang daging. Tidak bisa, aku takut ibu akan membakar rumah. Ibu itu tidak jadi memanggang daging. Aku punya urusan bisnis jutaan tael yang harus dibicarakan. Kamu sibuk dulu, lanjutkan bersenang-senang. Aku akan pergi dulu. Hei, jangan lari. Ibu belum mengajarimu cara bermain jari. Terlalu menakutkan. Berkah terbalik, mengubah gadis bangsawan menjadi preman wanita. Tidak bisa. Rumah ini terlalu berbahaya. Tidak ada satupun yang normal. Di luar lebih aman. Kali ini, aku ingin meninggalkan rumah. Oh tidak, aku akan menyamar untuk perjalanan pribadi. Oh, inilah rasa kebebasan. Tanpa aturan, tanpa mangkuk porselen, tidak ada ibu yang menakutkan.
Rumah ini adalah sarang naga dan harimau. Ayah pura-pura mati, kakak pertama saling makan, kakak kedua menendang orang, ibu mabuk dan mengamuk. Semua anggota keluarga tidak normal. Dunia luar masih lebih aman. Domba gemuk di ibu kota. Aku datang untuk menyelamatkan kalian semua. Terlalu kurus, tidak ada lemak. Terlalu galak, seperti pesaing. Terlalu miskin, tidak sekaya aku. Minggir, minggir. Kenapa berkerumun? Membunuh semut tidak dihukum mati. Anak liar dari mana ini? Orang tua ini sudah berumur, hidupnya begitu menyedihkan. Bahkan 2 ken pun tak bisa dikeluarkan. Buku rekeningnya sudah lunas, tak perlu dicari lagi. Uang yang tersisa, belikan semua ubi untuk orang tua ini, biar dia makan sepuasnya. Kenapa masih bengong di situ? Masukkan ke dalamnya. Baiklah, Tuan Muda, tunggu sebentar ya. Pak Tua, masih bengong saja. Angkatlah, ini jatah makanmu. Aku angkat. Seumur hidupku hanya mengangkat stempel kerajaan. Sekarang harus mengangkat ubi merah. Omong kosong. Ikuti aku. Di ibu kota, aku akan melindungimu. Baiklah, Tuan Muda, kau harus menepati janji dan beri makan. Tenang saja, aku punya daging untuk dimakan. Tidak bisa tanpa semangkuk sup ini. Selesai, langit runtuh. Kaisar telah diculik. Lau Huang, di usia ini kamu bahkan tidak bisa makan dengan benar. Haha. Iya. Aku belum pernah makan sesuatu yang hangat seperti ini. Ikuti aku, raja ini. Kamu akan selalu mendapatkan makanan hangat. Gadis kecil, kamu tidak takut aku adalah penculik? Takut apa? Aku melihatmu seperti orang tua yang kesepian tanpa kasih sayang. Apakah keluargamu menunggu untuk membagi warisanmu? Kekayaan keluargaku terlalu besar. Anak lagi banyak. Semua ingin mengusirku pergi, mengambil alih kendali. Aku sudah tahu, sekelompok anak tak tahu terima kasih ini sungguh tidak berperasaan. Hei, Lau Huang, sebenarnya aku sama sepertimu. Juga orang yang bernasib malang. Semua bodoh sekali. Raja harus membersihkan kekacauan mereka setiap hari. Sangat mengkhawatirkan. Tidak ada satupun di istana yang tulus kepada hamba. Para pangeran hanya tahu berintrik sepanjang hari. Syukurlah masih ada anak kecil ini yang bisa menganggapku sebagai orang tua biasa untuk berbincang. Hahaha. Sudah cukup. Sudah cukup. Kita benar-benar sama-sama orang yang terdampar di ujung dunia ini. Jangan tertawa. Itu menakutkan orang lain. Aku secara resmi menerima kamu sebagai adik kecil di luar istana Beijing. Nanti kalau tidak ada makanan, dibuang oleh anak dari rumah, kamu bisa datang mencariku. Setuju. Keluar rumah terlalu terburu-buru. Ambil permen ini dulu. Maniskan mulutmu. Batu ini sudah bersamaku selama bertahun-tahun. Anggap saja sebagai hadiah pertemuan. Ambil dan mainkan. Apa ini? Hanya batu rusak. Tidak berharga sama sekali. Tetap terima saja. Nanti bisa digunakan untuk memecah kacang. Pasti sangat berguna. Jika ada masalah yang tidak bisa kamu selesaikan, beritahu aku. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Kita menyebut ini sebagai bantuan yang tepat sasaran. Baik, itu sudah menjadi kesepakatan. Jika ada yang mengganggumu, sebut saja nama Raja Rusa dari Gunung Heifeng. Raja Rusa dari Gunung Heifeng. Menarik. Sungguh menarik. Raja kecil, aku akan mengingatnya. Lain kali bawa kue ke istana. Jangan sampai dia menganggapku miskin. Siapa yang diam-diam membagi harta di belakangku? Batu ini sudah bersamaku bertahun-tahun. Anggap saja sebagai hadiah pertemuan. Ambil dan mainkan. Apa ini? Batu rusak tidak berharga sama sekali.
batu rusak.